Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok B2 akan mempresentasikan tugas PJBL Parasitologi Veteriner dengan topik Sarkoptes. Untuk anggota kelompok dari kelompok B2, ada Windu dengan NIM akhir 008, Haris dengan NIM akhir 012, Farlin dengan NIM akhir 016, Dinov dengan NIM akhir 028, Umi dengan NIM akhir 065, Puja dengan NIM akhir 110, Vera dengan NIM akhir 112, dan Rati dengan NIM akhir 177. Untuk pokok pembahasan, yang pertama ada pengertian, yang kedua taksonomi, yang ketiga morfologi, yang keempat struktur, yang kelima siklus hidup, yang keenam sifat dan cara penularan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Jadi, saya akan menjelaskan apa sih itu Sarcoptes KBI. Jadi, Sarcoptes KBI merupakan jenis tungau yang hidup di kulit. Jadi, sebelumnya tungau sendiri merupakan serangga yang sangat kecil, pipih warna coklat, sangat sulit dilihat dengan mata telanjang, serta menimbulkan bekas gigitan pada kulit, baik itu kulit hewan maupun kulit manusia. Bisa di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya masih terkait dengan pengertian. Sarcoptes KPI dikenal juga dengan sebutan Sarcoptic myomid atau itch mite. Sarcoptes KPI itu termasuk ektoparasit. Sarcoptes KPI dapat menular melalui kontak langsung pada sesama hewan maupun manusia atau bersifat zoonosis. Sarcoptes KPI juga menyebabkan lesi pada kulit yang menyebar ke seluruh tubuh. Pada gambar dapat dilihat yang sebelah kanan atas itu merupakan gambaran dari tungau Sarcoptes KPI, yang sebelah kiri adalah gambaran tungau Sarcoptes KPI dilihat pada mikroskop, yang bagian bawah adalah infeksi akibat tungau Sarcoptes KPI pada hewan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah taksonomi. Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari cara mengklasifikasikan dan mengelompokkan organisme hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimiliki oleh masing-masing organisme. Tujuannya adalah untuk memberi nama, mendeskripsikan dan mengorganisir organisme dalam kategori atau tingkatan tertentu agar memudahkan studi dan pemahaman tentang keanekaragaman hayati. Untuk Sarcoptes sendiri termasuk dalam kingdom Animalia, filum Arthropoda dengan kelas Arachnida, ordo Sarcoptiformis dan subordo Astigmata, family Sarcoptidae, genus Sarcoptes, dan untuk spesiesnya yaitu Sarcoptes KBI. Baik, untuk selanjutnya adalah morfologi. Tungau dari Sarcoptes KBI berwarna putih krem. Warna tungau jantan lebih gelap daripada tungau betina. Tubuhnya simetris bilateral berbentuk oval yang cembung pada bagian dorsal dan pipih pada bagian ventral. Permukaan tubuhnya bersisik dan dilengkapi dengan kutikula serta banyak dijumpai garis-garis paralel yang berjalan transversal. Tungau dewasa mempunyai 4 pasang tungkai berwarna coklat yang mengeras dan terletak pada toraks. Toraks dan abdomen menyatu membentuk idiosoma. Segmen abdomen tidak ada atau tidak jelas. Terdapat 6 atau 7 tonjolan seperti sepasang tulang belakang pada permukaan dorsal tubuh dan dipenuhi dengan satai. Kepalanya terdapat mulut yang khas disebut dengan capitulum. Bagian abdomennya terdapat anus. Sarcoptes KBI ini tidak memiliki mata. Pada betina dewasa berukuran panjang sekitar 0,3 sampai 0,5 mm dan lebarnya sekitar 0,3 mm. Sedangkan yang jantan berukuran panjang sekitar 0,25 mm dan lebar 0,2 mm. Berikut adalah gambar dari Sarcoptes KBI jantan yang di atas terdapat pulvili.
Kemudian yang di bawah adalah gambar dari Sarcoptes KBI betina, terdapat satai yang panjang. Bisa di next. Larva dari Sarcoptes KBI memiliki 6 kaki, sedangkan nimfa dan dewasa memiliki 8 kaki. Perbedaan nimfa dan tungau dewasa adalah ukuran nimfa lebih kecil. Ujung sepasang kaki pertama dan kedua pada jantan dewasa terdapat alat penghisap atau pulvili, sedangkan pada betina terdapat satai yang panjang. Baik jantan maupun betina memiliki bentuk seperti cakar yang berguna untuk mencekram kulit inang yang ditinggalinya. Sarcoptes KBI memiliki sifat ektotermik, yaitu suhu tubuhnya dapat berubah-ubah mengikuti suhu lingkungan tempat tinggalnya. Telur dari Sarcoptes KBI berbentuk oval, berukuran panjang 0,1 sampai 0,15 mm. Sekitar 10 sampai 25 buah telur diletakkan memanjang membentuk garis horizontal sesuai jalur terowongan yang digali oleh tungau betina. Dari sekian banyak telur yang dihasilkan tungau betina, tidak lebih dari 10% yang akan menetas menjadi tungau dewasa. Berikut terdapat gambar dari nimfa dewasa, larva, dan juga telur dari Sarcoptes KBI. Bisa di next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur dari Sarcoptes KBI. Pada kesempatan kali ini, saya membahas 3 struktur dari Sarcoptes KBI, yaitu pertama, struktur eksternal, struktur internal, dan juga struktur sensorik. Yang pertama yaitu struktur eksternal. Adapun beberapa bagian yang saya bahas di sini, yaitu pertama bentuk tubuh, segmentasi, kaki, dan juga mulut. Yang pertama yaitu bentuk dan ukuran tubuh. Sarcoptes KBI memiliki bentuk tubuh oval yang bulat dengan panjang sekitar 0,3 hingga 0,5 mm. Tubuhnya dilapisi dengan kutikula tipis yang seringkali berkerut atau terlipat. Hal ini akan membantu pergerakan dari Sarcoptes KBI itu sendiri melalui kulit. Yang selanjutnya yaitu segmentasi. Tubuh dari Sarcoptes KBI ini akan dibelah menjadi dua bagian, yaitu yang pertama yaitu cephalothorax atau gabungan dari kepala dan toraks, dan bagian abdomen. Bagian cephalothorax itu sendiri berbentuk agak datar dan memiliki bagian mulut pada bagian ventral. Sedangkan bagian abdomen itu terlihat lebih bulat. Selanjutnya itu bagian dari kaki. Sarcoptes KBI memiliki 4 pasang kaki yang lebih pendek dibandingkan dengan tungau lainnya. Dan posisi dari kaki ini berada di bagian depan tubuh yang nanti akan memudahkan untuk Sarcoptes sendiri untuk bergerak. Selain itu, kaki dari Sarcoptes KBI ini dilengkapi dengan cakar yang akan memungkinkan tungau ini untuk menempel pada kulit dari inangnya. Bagian yang terakhir dari eksternal yaitu bagian mulut. Bagian mulut atau capitulum itu terletak di bagian ventral cephalothorax dan terdiri dari chelicerae dan pedipalps. Chelicerae digunakan untuk menusuk kulit dan mengisap cairan dari jaringan, sedangkan pedipalps itu berfungsi sebagai alat untuk sensoris. Selanjutnya yaitu ada struktur internal dan juga struktur sensoris. Untuk struktur internal sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem pencernaan dan sistem reproduksi. Yang pertama itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan Sarcoptes KBI ini memiliki sistem pencernaan yang sederhana dan terdiri dari esofagus yang menuju ke midgut, yang dimana di midgut ini nutrisi akan diserap oleh Sarcoptes KBI. Dan tidak ada organ khusus untuk pencernaan. Jadi tungau ini hanya mengandalkan enzim untuk memecah dari jaringan ini. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi. Sistem reproduksi betina mencakup ovarium dan spermateka untuk menyimpan dari sperma itu sendiri. Sedangkan untuk sistem reproduksi jantan itu memiliki struktur reproduksi yang lebih sederhana dan biasanya Sarcoptes KBI jantan itu bisa tidak lama mati setelah terjadinya proses perkawinan. Dan yang terakhir adalah sistem sensorik. Jadi di bagian struktur sensorik ini terdapat satu bagian yaitu rambut sensorik. Di Sarcoptes KBI sendiri itu seluruh tubuhnya dilapisi dengan rambut sensorik atau setae, yang dimana hal ini akan membantu rambut sensorik ini akan membantu mendeteksi perubahan lingkungan dan menemukan inang yang akan cocok ditempati oleh Sarcoptes KBI itu sendiri. Adapun struktur sensorik ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup dari Sarcoptes itu sendiri karena untuk membantu navigasi dan menuju habitat yang sesuai di kulit inang yang ditempati.
Baik, untuk siklus hidup akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang siklus hidup dari Sarcoptes scabies. Dari siklus hidup ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu ada fase telur, fase larva, fase nimfa, dan juga pada fase dewasanya. Di fase telur, dimulai ketika tungau betina dewasa yang telah kawin menggali terowongan sempit di lapisan terluar kulit, yaitu di stratum corneum. Di dalam terowongan ini, ia meletakkan telur-telurnya. Kemudian telur ini dia berukuran sangat kecil, sekitar 0,10 sampai 0,15 mm. Kemudian setelah 2-3 hari, telur-telur tersebut akan menetas. Yang kedua ada fase larva. Dari telur yang menetas akan muncul larva. Larva Sarcoptes KBI memiliki 6 kaki. Berbeda dengan nimfa dan tungau dewasa yang memiliki 8 kaki. Larva ini relatif kecil dan bergerak di permukaan kulit, mencari tempat yang cocok untuk berkembang. Di fase larva ini dia berlangsung selama 3-4 hari. Kemudian yang ketiga ada fase nimfa. Setelah fase larva, tungau menjadi nimfa, kemudian dia memiliki 8 kaki dan ukurannya lebih besar daripada larva. Fase nimfa bukan merupakan satu tahap yang tunggal, melainkan terdiri dari beberapa tahap perkembangan, di mana nimfa mengalami pergantian kulit dan beberapa kali sebelum mencapai tahap dewasa. Fase nimfa secara keseluruhan ini berlangsung selama 4-7 hari. Kemudian yang terakhir itu ada fase dewasanya. Setelah beberapa kali dia mengalami pergantian kulit, kemudian fase nimfa tungau akhirnya mencapai tahap akhir, yaitu fase dewasa. Di tungau betina itu yang ukurannya itu ada 0,30 sampai 0,45 mm, dan untuk tungau jantan dewasanya ukurannya 0,2 sampai 0,25 mm. Tungau betina dewasa melanjutkan siklus hidup dengan menggali terowongan baru di kulit untuk bertelur. Sementara untuk tungau jantan berperan dalam pembuahan. Tungau dewasa dapat hidup selama beberapa minggu hingga beberapa bulan, terus-menerus menggali dan bertelur di dalam kulit. Siklus hidup lengkap dari telur hingga dewasa membutuhkan waktu sekitar 1-2 bulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah sifat dan cara penularan. Adapun sifat biologis dari tungau Sarcoptes KBI ini yang pertama ektotermik, di mana suhu tubuh tungau akan berubah-ubah mengikuti suhu lingkungan habitatnya. Sifat biologis yang kedua yaitu mengenali inang, di mana tungau ini akan dapat mengenali inangnya berdasarkan dengan rangsangan bau dan suhu tubuh. Selanjutnya adalah cara penularan, di mana cara penularan ini dibagi menjadi dua, yaitu cara penularan antar hewan dan cara penularan ke manusia. Cara penularan antar hewan dibagi menjadi dua cara, yaitu dengan kontak langsung atau kontak tidak langsung. Kontak langsung ini terjadi dengan kontak antar kulit ke kulit, baik antar hewan peliharaan maupun antar hewan peliharaan dan hewan liar yang menderita skabies. Cara yang kedua yaitu kontak tidak langsung. Penularan dapat melalui alat-alat seperti alat makan, alat kebersihan, atau lingkungan yang tercemar inang. Untuk cara penularan yang ketiga yaitu penularan ke manusia. Untuk cara penularan ke manusia, ini ada dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung ini berupa kontak langsung dari manusia yang sehat dengan hewan yang terinfeksi atau manusia yang sudah terinfeksi. Untuk secara tidak langsung itu melalui pakaian, selimut, atau tempat tidur yang digunakan bersamaan dengan hewan atau manusia yang sudah terkontaminasi oleh Sarcoptes KBI. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Jadi baik dari beberapa penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Sarcoptes KBI adalah tungau parasit penggali yang hidup di kulit inang. Tubuhnya itu berbentuk oval dan berukuran 0,3 hingga 0,5 mm dan dilapisi dengan rambut sensorik yang dapat membantu mendeteksi perubahan lingkungan. Larva pada tungau ini memiliki 6 kaki, sementara nimfa dan dewasa memiliki 8 kaki. Jantan dewasa memiliki alat pengisap di kaki depan, sedangkan betina memiliki stay yang panjang. Tungau ini memiliki sistem pencernaan yang sederhana yang bergantung pada enzim untuk mencerna jaringan inang. Untuk sistem reproduksinya melibatkan ovarium dan spermateka pada betina untuk menyimpan sperma, dan sementara jantan memiliki struktur reproduksi yang lebih sederhana dan biasanya mati setelah kawin. Untuk siklus hidupnya itu dimulai dari telur yang diletakkan oleh betina di terowongan kulit, kemudian berkembang menjadi larva, menjadi nimfa, dan berkembang menjadi tungau dewasa. Sarcoptes KBI adalah ektotermik, sehingga suhu tubuhnya itu mengikuti suhu lingkungan. Dengan demikian, pemahaman tentang Sarcoptes KBI ini sangat penting untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan pada kulit inang. Sekian dari saya kembalikan kepada Puja. Baik, sekian presentasi dari kelompok B2. Kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah parasitologi veteriner yang telah membantu kami dalam menyusun PPT ini. Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dari presentasi PJBL kami. Apabila terdapat kritik dan saran, akan kami terima. Dan sebagai akhir dari presentasi kelompok B2, saya sampaikan. Terima kasih dan Om Santi Santi Santi.